Selamat datang di bintangnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program studi manajemen Shaping Future Leaders with Integrity and Competence. Membentuk pemimpin masa depan dengan integritas dan kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila dengan NIM 260930811026 dari jurusan Manajemen kelas 1B. Tugas video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen pengampu Ibu Rudi Meriati, SS, MPUM. Dari sini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya buat mengenai pendidikan di era digital. Pendidikan di era digital. Era digital adalah di mana masa teknologi digital menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, mempengaruhi cara belajar, bekerja, berinteraksi. Pendidikan di era digital adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas pendidikan. Adapun tantangan pendidikan di era digital saat ini, yang pertama adalah keterampilan digital. Karyawan dan siswa harus memiliki keterampilan digital yang memadai untuk mengikuti perkembangan teknologi. Yang kedua, aksesibilitas, yaitu tidak semua wilayah memiliki akses internet yang memadai, menyebabkan kesenjangan digital. Yang ketiga adalah kualitas konten, ketersediaan konten pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri. Yang keempat, privasi dan keamanan data, perlindungan data pribadi siswa dan karyawan dari ancaman cyber. Yang kelima, perubahan peran guru. Guru harus beradaptasi dengan teknologi dan menjadi fasilitator pembelajaran. Dan yang keenam adalah kesenjangan digital, perbedaan kemampuan akses teknologi antara siswa dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Dan yang ketujuh, ada penggunaan teknologi yang tidak seimbang. Ketergantungan pada teknologi dapat mengurangi interaksi sosial dan keterampilan emosi. Dan yang terakhir, ada evaluasi dan pengukuran, mengukur efektivitas pendidikan digital. Adapun tantangan spesifik dari pendidikan di era digital saat ini, yang pertama ada pendidikan formal, mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum. Yang kedua, pendidikan non-formal, mengakses pendidikan untuk masyarakat yang tidak terjangkau. Yang ketiga, ada pendidikan vokasional, mengembangkan keterampilan kerja yang relevan. Dan yang keempat, ada pendidikan khusus, mengakomodasi kebutuhan siswa dengan disabilitas. Strategi mengatasi tantangan pendidikan di era digital saat ini, yang pertama ada pengembangan infrastruktur, meningkatkan akses internet dan teknologi. Yang kedua, pelatihan guru, meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga, ada pengembangan konten, membuat konten pendidikan yang berkualitas. Yang keempat, ada kerjasama industri untuk mengembangkan keterampilan kerja yang relevan. Yang kelima, ada kebijakan pendidikan, mengatur penggunaan teknologi dalam pendidikan. Yang keenam, pengawasan dan evaluasi atau memantau aktivitas pendidikan digital. Manfaat pendidikan di era digital saat ini, yang pertama ada aksesibilitas atau bisa meningkatkan akses pendidikan. Yang kedua, efisiensi atau menghemat waktu dan biaya. Yang ketiga, ada personalisasi, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu. Yang keempat, ada kolaborasi, meningkatkan interaksi antara siswa dan guru.
pembelajaran jarak jauh atau e-learning, online learning. Yang keempat ada penggunaan platform pendidikan digital atau LMS, Learning Management System. Yang kelima ada interaksi antar guru dan siswa melalui media digital. Yang keenam, penggunaan sumber daya digital atau e-book, video, dan podcast. Yang terakhir, pembelajaran yang fleksibel dan personalisasi. Contoh pendidikan di era digital saat ini, yang pertama adalah ada pendidikan online atau e-learning, yang kedua ada platform pendidikan digital, yang ketiga ada aplikasi pendidikan yaitu Duolingo atau Coursera, yang keempat video pembelajaran contohnya YouTube dan Khan Academy, yang kelima ada e-book dan bahan ajar digital. Kesimpulan dari materi pendidikan digital adalah pendidikan digital merupakan paradigma baru dalam sistem pendidikan yang mengintegrasikan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas pendidikan. Dengan demikian, pendidikan digital dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern dan meningkatkan kemampuan belajar